Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 210020060 akan mempresentasikan materi dari kelompok 6 yaitu tentang teori keranjang sampah dan teori konflik Janisman. Yang pertama yaitu Garbage-Chan Model atau teori keranjang sampah. Model keranjang sampah memiliki ciri yaitu memasukkan semua kemungkinan ke dalam keranjang sampah dan kemudian mengambil solusi yang terbaik berdasarkan kebiasaan atau kelaziman konteks yang ditinjau kembali dirasa tepat untuk menggambarkan situasi yang tidak dapat diprediksi saat ini. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Model keranjang sampah. Lanjutannya yaitu model ini melihat bahwa dengan situasi demikian tidak mungkin dapat ditemukan pertimbangan yang detail dan holistik untuk semua alternatif yang dimiliki. Proses pengambilan kebijakan ini tidak didasarkan oleh tujuan yang jelas dan baku sesuai dengan SOP yang biasa dilakukan analisis teknokrat, karena memang tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan titik temu dari berbagai alternatif yang ditawarkan dengan memunculkannya kembali sebagai solusi atas kebijakan yang dibutuhkan di lapangan. Selanjutnya proses dari teori keranjang sampah ini, yaitu yang pertama memasukkan segala bentuk masalah, beragam alternatif, solusi, peserta yang terlibat, dan pilihan peluang atau kesempatan pilihan dalam mengatasi masalah ke dalam sesuatu yang diibaratkan sebagai keranjang sampah. Yang kedua, setelah hal itu dilakukan, maka seorang analisis kebijakan atau pengambil keputusan akan memutuskan cara apa yang akan digunakan dalam menimbang banyak hal yang ada di keranjang sampah tersebut. Yang terakhir, prosesnya, jika proses menimbang selesai, barulah diambil keputusan yang sesuai dengan kebiasaan atau kelaziman masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang analisis kebijakan dalam penggunaan model pendekatan ini, karena yang pertama, model ini terlihat abai dengan konteks masalah yang ada karena berpacu pada pengalaman atau kebiasaan sebelumnya. Yang kedua, pilihan solusi yang diambil berdasarkan pada kebiasaan, lebih dari pemikiran yang komprehensif. Materi yang kedua yaitu teori konflik Janisman. Janisman konflik teori, stres dan irasional dalam pengambilan keputusan. Janis dan Mann dalam Rahaman 2014 mengusulkan sebuah model konflik pengambilan keputusan. Model ini membuat keputusan dapat menghasilkan stres psikologis. Kelebihan atau tidak adanya stres ini akhirnya menjadi bagian penentu utama dari kegagalan pelajaran untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pola Janisman konflik teori. Pola Janisman konflik teori yaitu yang pertama vigilance. Menurut model konflik vigilance adalah satu-satunya pola mengatasi yang memungkinkan pengalaman pengambilan keputusan suara dan rasional. Vigilance terkait dengan tingkat moderat stres psikologis. Yang kedua, hypervigilance. Hypervigilance adalah keadaan panik di mana pembuat keputusan bimbang antara alternatif tidak menyenangkan. Hypervigilance dikaitkan dengan stres emosional yang berat. Yang ketiga, backpassing. Ini adalah cara untuk menghindari tanggung jawab untuk membuat keputusan apapun dengan menyarankan bahwa itu adalah tanggung jawab orang lain untuk membuat keputusan tersebut. Yang keempat yaitu procrastination. Gaya pengambilan keputusan ini adalah penundaan, merupakan upaya awal untuk menunda pengambilan keputusan apapun sama sekali. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.